Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi bersama Diana dalam workshop Guru Hebat Zaman Now. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 PAUD. Sampaikan dulu pentingnya teman-teman mempelajari modul ini, yaitu kita pahami ada acuan kurikulum ya, dan dengan indikator guru menyusun rencana pembelajaran untuk menstimulasi 6 aspek perkembangan dan memilih topik dan tema pembelajaran dekat dengan lingkungan dan budaya anak. Oke, tujuannya teman-teman tuh paham bagaimana membuat perencanaan ya untuk kegiatan harian, mingguan, dan semester. Kemudian memahami juga komponen utama dari perencanaan yang baik, bisa membuat perencanaan kegiatan sesuai perkembangan anak, menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan keperbedaan, kebutuhan khusus, serta budaya setempat. Kemudian kelima, mengembangkan dan menggunakan tema kegiatan. Nah, yang akan dipelajari yaitu apa yang perlu dipahami sebelum membuat perencanaan kegiatan main. Bagaimana mengembangkan tema pembelajaran, kemudian bagaimana menyusun program semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan membuat perencanaan harian. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dengan perencanaan yang baik, itu dapat membantu guru memikirkan bagaimana menciptakan kegiatan main yang akan membantu anak belajar melalui bermainnya. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan perencanaan itu akan membantu guru mengingat apa saja yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, perencanaan kegiatan juga dibuat guru dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran PAUD, model pembelajaran yang diterapkan, ciri khas lembaga, karakteristik lingkungan alam, sosial, dan budaya setempat. Jadi harus dipahami bahwa anak-anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan karakteristik usianya. Kemudian kita juga perlu memahami kebutuhan dan minat anak agar dapat memfasilitasi dan menstimulasinya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, juga mengajak anak untuk terlibat dalam memikirkan tema kegiatan. Yang keempat, mengajak anak untuk terlibat dalam memikirkan rencana kegiatan main. Nah, anak-anak bisa diajak loh untuk terlibat ya, untuk memikirkan rencana bermainnya. Kemudian mengajak anak juga untuk terlibat menyiapkan alat dan bahan main yang akan digunakan. Apalagi ini nanti akan dilaksanakan di rumah ya. Nah, ini contoh pengembangan tema. Jadi teman-teman, penting sekali kita atau sebagai guru belajar mengembangkan tema. Ini dari kata tanaman saja, temanya tanaman. Subtemanya di sini ada jenis tanaman, kegunaan, tempat tumbuh, bagian-bagian tanaman. Nah, kemudian diuraikan kembali ya sampai jadi seperti rimbun ya, jadi tambah banyak gitu. Kayak jenis tanaman ternyata banyak sekali, ada buah, sayur mayur, makanan pokok, tanaman hias, tanaman keras, dan berbagai macam jenis tanaman yang lain ya. Oke. Kemudian pahami juga ada apa saja jenis perencanaan pembelajaran itu. Nah, untuk administrasi guru yang wajib dikuasai adalah guru wajib dapat membuat program semester yang akan diturunkan ke rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM). Kemudian dari RPPM diturunkan lagi menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Ya, inilah bagian dari dokumen 1 KTSP. Oke, baik. Nah, bagaimana kita membuat prosem? Nah, di sini ya. Pertama kita harus menetapkan kompetensi dasar setiap tema. Ya. Kemudian diturunkan tema dan subtema 1 semester. Ya, dan alokasi waktu setiap tema dan subtema. Nah, teman-teman, biasanya prosem ini dibuat dengan tim guru ya, tim teachingnya, tidak guru sendiri. Ya, jangan saling bertukar pikiran kira-kira apa ya yang mau dikerjakan. Bahkan kepala sekolah juga urun rembuk dalam menentukan program semester. Karena nanti berkaitan dengan RAB ya, dengan anggaran sekolah. Apakah ada kegiatan bermain di
luar sekolah, ada kegiatan field trip, kemudian outing class, atau puncak temanya apa. Nah, itu kan berkaitan dengan anggaran. Jadi makanya untuk PLOSEM ini sebaiknya dari prota program tahunan yang kepala sekolah sudah tetapkan diturunkan ke PLOSEM. Nah, ini wajib didiskusikan bersama dengan guru. Jadi PLOSEM itu memang dibuat oleh tim teaching biasanya dan kepala sekolah. Oke. Nah, ini contohnya ya. Di K13 seperti inilah program semester, contohnya seperti ini. Dimana di sini ada kompetensi dasar. Teman-teman sudah paham kan? Di sini ada 6 nilai agama dan moral. Motor maksudnya fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa dan seni. Nah, ini sudah dipetakan per kompetensi dasarnya. Jadi di sini tidak heran dengan angka 1.1 ya. Teman-teman yang sudah belajar K13 pasti sudah tidak asing. 1.1 artinya kompetensi inti atau KI1 yang kemudian KD-nya KD nomor 1. Jadi 1.1 adalah KD 1.1. Tentang apa? Itu kalau dibaca lagi itu adalah tentang mempercayai agama yang dianut ya. Nah, itu. Ya, ini penjabarannya bisa dilihat di Permendikbud 146 tahun 2014. Ya, oke. Kemudian di sana di sampingnya lagi ada tema. Nah, tema itu ditentukan oleh tim teaching tadi ya. Apa nih temanya? Biasanya di awal menggunakan tema diriku ya, karena anak-anak mengenalkan identitasnya. Nah, subtemanya apa? Kemudian alokasikan waktunya, mau berapa minggu, tubuhku berapa minggu, identitasku berapa minggu. Nah, teman-teman, terkait dengan tema ini, tema itu hanya payung, hanya membantu untuk supaya pembelajarannya tidak kemana-mana, tidak maksudnya bukan tidak kemana-mana, paling tidak pembelajaran itu berkaitan dengan tema dan subtema itu ya. Jadi setiap sekolah bisa saja menggunakan tema yang berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ingat ya, untuk pemilihan tema ada beberapa prinsip, diantaranya dekat dengan anak ya, kemudian menarik, tema itu harus menarik ya, kemudian sesuai dengan lingkungan budaya anak sekitar anak ya, kemudian juga sesuatu yang baru terjadi atau sesuatu yang fenomenal, itu juga bisa jadi bagian dari tema. Itu ya teman-teman dalam pemilihan tema. Nah, di sini saya cuma mencontohkan hanya 2 tema ya. Nah, di sini kan ada untuk binatangnya ayam, ikan, kupu-kupu, belalang. Nah, saya menyarankan untuk subtema, biasanya kan teman-teman biasanya nih dari beberapa sekolah yang sharing terkait dengan subtema, mereka mengambil tema binatang darat, laut, dan udara. Itu kan banyak sekali ya teman-teman ya. Binatang air, binatang air saja banyak jenisnya, binatang darat saja banyak jenisnya, binatang yang di udara juga demikian. Nah, saya menyarankan untuk tema langsung masuk ke nama binatang ini ya, kalau dicontohkan dengan binatang. Kenapa? Untuk mewakili dari binatang yang ingin disampaikan. Kenapa? Seperti contoh di sini, ayam itu termasuk binatang darat. Ingin memperkenalkan ayam. Kenapa ayam? Karena ayam sangat dekat dengan anak-anak. Siapa sih anak-anak yang tidak kenal ayam? Ya, anak-anak makannya ayam. Kemudian di sekitar rumahnya juga bisa melihat ayam. Ya, dan ayam itu bukan benda asing buat anak-anak. Itu sangat mudah ditemukan oleh mereka. Jadi ayam dianggap sangat penting untuk dipahami secara mendetail, secara menyeluruh ya, sampai dia bisa menjadikan bahan makanan. Ikan, kenapa ikan? Begitu juga ikan. Ikan mewakili binatang air. Nanti untuk tahun depan mau dirubah lagi silahkan dengan subtema yang lain, dengan binatang yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi
ini adalah bagian dari tadi ya, sudah memetakan tema-tema itu ya. Jadi sudah dijabarkan, subtemanya dijabarkan lagi. Untuk penyusun rencana pelaksanaan mingguan, pembelajaran mingguan atau RPPM. Yang diperlukan di situ biasanya ya, dalam susunan itu ada identitas program layanan, ada KD yang dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Ini contohnya. Dan ini adalah bentuknya seperti ini. Teman-teman perhatikan di sebelah ada namanya identitas lembaga atau identitas program itu yang di atas. Ada semester, bulan, minggu, tema, subtema, kelompok ya. Itu namanya identitas. Kemudian yang di kolom pertama itu adalah kompetensi dasar. Di situ dia mengambil namanya yang 1-2 ya. Kemudian materinya merawat tanaman sebagai ciptaan Tuhan. Karena anak 1-2 itu terkait dengan mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, kegiatannya, ini kalau yang KD dan materi itu masih nyambung, ya, masih berkaitan. 6.1.2 materinya adalah merawat tanaman dan ciptaan Tuhan. FM fisik motorik 3.3 dan 4.3 materinya gerakan mengembangkan motorik kasar dan halus. Itu materinya dan KD masih berkaitan. Jadi di sini kegiatan mainnya kita bisa pilihkan ya sesuai dengan KD dan materi yang sudah kita tetapkan, yang akan kita laksanakan. Ya, jadi di sini dan ini tidak harus runtut. Misalnya Senin bisa menanam tanaman. Ya, teman-teman perhatikan lagi bahasanya ya, perhatikan lagi bahasanya. Bahasa mengajak ya, seperti bahasa mengajak dan provokasi untuk anak-anak ya, untuk kegiatan mainnya. Nah, di sini aku bisa menanam bunga. Yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Kemudian membersihkan kebun bersama ayah bunda. Hitunglah bunga-bunga yang mekar. Aku bisa membuat alat musik. Yuk membuat bunga. Nah, di sini bahasanya bukan ke bahasa pemerintah. Jadi di sini adalah bahasa mengajak. Ya, lihat lukisan rumahku, membuat es krim bersama bunda, seperti itu ya teman-teman ya. Ini cara ininya ya, bahasa yang dituliskan di RPPM ini seperti ini. Ya sahabat-sahabat guru hebat, tadi saya sudah menyampaikan bentuk RPPM K13 dengan uraian untuk pembelajaran dari rumah. Nah, saya menyusun atau memodifikasi bentuk RPPM ya untuk program belajar dari rumah. Sebenarnya hampir sama, hanya saya modifikasi, saya lengkapi juga dengan yang lain ya, karena ini adalah bagian dari penyederhanaan juga, namun isinya sangat lengkap dan bisa dipahami, mudah dipahami ya. Nah, di sini sama seperti yang prosedurnya ya, yang seharusnya ada identitas lembaga atau identitas program ada di paling atas ya. Ada semester, tema, subtema, kelompok usia, dan alokasi waktu. Dan untuk kegiatannya cukup 60 menit per hari, maksudnya itu mencakup keseluruhan ya. Dan kegiatannya itu hanya cukup satu jenis kegiatan, hanya cukup satu kegiatan main, tetapi itu sudah mencakup keseluruhan aspek perkembangan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Saya tidak menampilkan KIKD di sini. Kemudian ada alat bahan karena nanti nanti akan diberikan kepada orang tua. Jadi penting sekali orang tua juga tahu peralatannya apa. Dan ini juga bisa membantu Bu Guru ya terkait peralatan dan bahan yang digunakan untuk dalam satu minggu itu. Kemudian di sini kegiatan pembelajarannya tadi kan tidak diplot per harinya ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya buat setiap hari dengan kegiatan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana pelaksanaannya di rumah? Nah, bila ini mau diacak atau tidak sesuai dengan harinya,
itu juga tidak apa. Jadi buatlah sefleksibel mungkin ya. Yang penting ada yang mereka kerjakan ya. Oke, di sini saya di hari Senin ini baru pengenalan karena saya ngambil temanya adalah kebutuhanku dan subtemanya sarapanku ya. Di sini di hari Senin anak-anak mengenal bahan makanan sehat ya. Terus juga dia dapat mengklasifikasi, mengelompokkan makanan pokok dan lauk pauk. Kemudian dia menceritakan kembali. Teman-teman kalau baca RPPM yang saya buat ini, hampir semuanya anak-anak diminta untuk menceritakan kembali melalui lisan ya. Itu bisa pada hari saat dia setelah menyelesaikan kegiatan hari itu atau mungkin di waktu yang lain ya. Oke, kemudian di sini juga ada menggambar bebas ya. Di sini saya juga ingin anak-anak juga terbiasa untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk gambar. Oke, di sini di hari Selasa nama kegiatannya saya tuliskan nih, membuat sarapan roti. Nah, di sini kegiatannya anak-anak sebelumnya itu orang tua sebelumnya orang tua memang sudah diinformasikan ya dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak ya sebagai kegiatan intinya. Di sini nanti orang tua menyiapkan topping-topping atau isian yang biasa digunakan untuk roti yang ada di rumah ya. Jadi bisa saja diarahkan ada telur ya, ada telur ceplok ya, atau mungkin telur didadar untuk ditambahkan dengan roti. Jadi bikin sandwich gitu, atau ada sosis, mungkin juga ada coklat, meses, pokoknya apa saja yang bisa disiapkan di rumah. Jadi anak-anak dikenalkan dulu nih jenis-jenis toppingnya. Kemudian anak-anak dilatih untuk mengoles roti ya dengan topping atau mengisi isiannya. Kemudian setelah selesai mereka melakukan kegiatan, mereka menceritakan kembali pengalamannya. Suruh cerita gimana kah rasanya, lalu bagaimana menurut kamu kalau membuat roti sendiri. Nah, boleh saja mengajak adik kakaknya atau dia membuatkan sarapan buat keluarganya. Kemudian di Rabu dia membuat jus buah ya. Di sini ada latihan menakar air dan gula. Dia menceritakan pengalamannya. Kemudian boleh juga dengan menggambar buah. Kemudian menulis kosakata buahnya ya. Ini karena ini untuk usia 5-6. Dan saya di sini juga orang tua juga sudah memiliki kartu kata atau kartu huruf ya, atau lembaran huruf dari A sampai Z. Jadi anak-anak tinggal meniru huruf ya. Untuk meniru huruf untuk menuliskan kata buah itu ya yang digambarnya. Di hari Kamis anak-anak membuat sayuran sop atau sayur apapun yang disukai anak ya. Situ ada kegiatan mencuci sayuran, memetik potong sayuran, kemudian anak-anak menceritakan kembali. Dan ada lagi menggambar bebasnya dan menulis jumlah ya, menulis angka berarti keluarga yang turut makan bersama ada berapa dia hitung. Oke. Kemudian di Jumat dia membuat bubur kacang hijau. Ini juga bisa diganti ya. Teman-teman misalnya orang tuanya saya nggak punya kacang hijau, adanya kacang hitam, jadi buat bubur ketan ya, atau membuat candil bisa saja ya. Jadi di sini kegiatannya adalah dia dapat menakar air dan kacang hijau, memeras santan kelapa, makan bersama, kemudian menceritakan lagi pengalamannya ya. Nah, untuk sebelahnya ini kegiatan kebiasaan. Tadi kan kegiatan intinya. Nah, kalau untuk kebiasaan seperti berdoa, mencuci tangan ya sebelum dan sesudah kegiatan, membuang sampah, menggosok gigi, merapikan alat main, mencuci peralatan makan. Kemudian orang tua membacakan buku minimal 1 lembar. Itu menjadikan bagian pembiasaan. Ya. Menurut saya ini sudah ideal sekali ya. Dan untuk pembiasaan ini tidak hanya dilakukan pada minggu itu, tapi terus berulang ya, setiap hari pembiasaannya. Jadi pembiasaan itu kan tidak harus 1 jam saja. Jadi selama 1 hari kegiatan anak itu menjadi ada penilaiannya. Orang tua boleh memfotokan pada saat anak melakukan kegiatan pembiasaan di rumah seperti itu. Kemudian di sini saya jabarkan juga rencana penilaiannya.
ini hanya untuk memudahkan guru ya. Kalau untuk rencana penilaian ini tidak usah di-share ke orang tua murid, tapi bisa juga itu pegangan kita. Nah, apa rencana penilaiannya terkait dengan sikap? Nah, sikap itu kan ada dua teman-teman ya, sikap religius dan sikap sosial. Nah, di sini apa saja nih nilai karakternya? Kemudian nilai sikap religiusnya apa? Spiritualnya, ya. Kemudian pengetahuannya. Nah, itu anak-anak juga dapat bersyukur, dapat menyebutkan macam-macam makanan sehat, membedakan makanan pokok, lauk, buah, dan sayuran, menyebutkan cara membuat makanan sehat, mengenal keaksaraan awal ya, untuk pengenalan di pengetahuan. Nah, keterampilannya, dia dapat membuat makanan sehat, menakar jumlah benda, berhitung jumlah benda, menulis huruf, angka ya, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, merawat diri sendiri, menjaga kebersihan, membuat gambar sesuai imajinasi sendiri, mengekspresikan diri melalui tulisan dan gambar. Kemudian alat penilaiannya menggunakan observasi, unjuk kerja, hasil karya, dan catatan anekdot. Nah, bukti penilaiannya bisa menggunakan foto, video, atau catatan harian anak, dan observasi guru via video call misalnya. Kemudian pelaporannya berbentuk kualitatif atau bentuk narasi ya. Oke, ini RPPM-nya. Kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita bahas tentang RPPH. Nah, RPPH ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Di sini biasanya isinya ada identitas program, materi, alat bahan, kegiatan membuka, kegiatan inti, penutup, dan penilaian. Nah, teman-teman, yang saya sampaikan ini untuk RPPH yang biasa kita buat di sekolah ya. Kalau untuk di rumah, kegiatan pembukaan, inti, penutup itu ditiadakan. Jadi hanya menggunakan langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah kegiatan. Oke, nanti saya sampaikan ya. Saya hanya menyampaikan dulu biasanya yang dilakukan di sekolah sebagai brainstorming. Nah, biasanya teman-teman buat seperti ini kan, ada yang menyusun ke bawah. Nah, ini gambarannya PPH yang menggunakan naratif ya, menggunakan narasi. Ada materi, ada alat bahan, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup ya. Nah, untuk di HOTS ini maaf ya, yang di kegiatan inti ini sebenarnya sudah tidak lagi digunakan anak mengamati apa, anak bertanya apa, mengumpulkan informasi apa, dan menalar dan mengkomunikasikan. Ini sudah tidak digunakan lagi untuk yang sekarang ya. Jadi langsung ke langkah-langkah kegiatannya. Kemudian kalau untuk administrasi guru ada recallingnya ya. Kemudian penutup. Oke, nah saya akan tunjukkan RPPH yang saya desain untuk pembelajaran 1 hari untuk kegiatan program belajar di rumah. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah mulai menyesuaikan dengan RPP 1 lembar yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke. Nah, di sini ya bisa juga sih digunakan untuk di sekolah ya. Tetap ada identitas sekolah nih di samping. Nah, ada nama kegiatan yang saya tambahkan. Nah, di sini materinya juga di sini dan ada pembiasaan. Kalau tidak mau menggunakan ini dan tidak menuliskan pembiasaan itu juga tidak apa-apa ya. Kalau saya lebih suka memasukkannya sebagai pengingat kita ya. Apa saja yang pembiasaan apa saja yang harus dilakukan anak. Nah, ini rencana pelaksanaan harian. Nah, ini tujuannya. Baru saya masukkan KIKD-nya. Ya, KIKD-nya saya masukkan. Oke. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Nah, ini saya ambil sarapan roti ya, yang tadi di hari Selasa. Jadi di sini langkah pertama, guru mengirim gambar video tentang macam-macam roti. Kemudian anak mengamati dan kemudian ibu memperlihatkan topping-topping tadi, ya. Kemudian ibu mengajak anak membuat sarapan roti dengan topping atau isian yang sesuai dengan minat anak. Anak mengoleskan, menempatkan bahan topping ke dalam isi roti tawar. Kemudian anak makan roti hasil buatan sendiri. Nah, ibu juga menstimulasi untuk menceritakan kembali, atau bu guru juga meminta anak menceritakan kembali pada saat jadwal video call ya. Biasa seminggu sekali tuh ada kegiatan video call, ditanyakan, halo kakak, hari ini kamu sudah membuat sarapan roti, sudah mencoba, apa yang kamu rasakan?
Coba ceritakan sama bu guru, misal seperti itu ya gambarannya. Kemudian anak diajak menggambar roti atau bebas sesuai imajinasinya. Dan bisa juga menuliskan kata roti dalam kertas gambarnya dengan meniru huruf. Ya, oke, ini penilaiannya. Dah cukup seperti itu, ditanda tangan. Nah, ini namanya RPP 1 lembar. Ya, RPPH 1 lembar. Oke, ya. Sampai sini. Jadi tidak usah ada recalling lagi, nggak ada kegiatan inti penutup, kegiatan pembukaan, inti penutup, apalagi ini kegiatan di rumah. Oke. Tapi bagaimana Bu Diana kalau untuk kegiatan di sekolah nanti, apakah bisa dengan menggunakan RPPS seperti ini? Bisa saja. Mungkin nanti langkah-langkah kegiatannya di sana ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Cukup, nggak usah pakai recalling lagi ya. Oke, sampai sini terkait dengan perencanaan sudah bisa dipahami ya teman-teman. Semoga mudah dipahami dan bisa dilaksanakan.